Islam. Kemudian selawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan di dalam kehidupan, agar kita menjadi salah seorang dari hamba Allah yang berhak mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Sahih Imam Muslim yang diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang tidak bosan-bosannya kita baca, yang sangat berkaitan erat dengan gerakan yang sedang kita laksanakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. 2 rakaat fajar yang dimaksud adalah rawatib subuh. Salat sunatnya saja sudah seperti itu, kita tidak bisa lagi membayangkan apalagi salat fardunya. Nah, 2 rakaat fajar sangat dijaga oleh Rasulullah SAW. Tidak ada salat rawatib yang paling beliau perhatikan kecuali ini. Nah, sekarang Bapak dan Ibu sudah bisa memulai untuk hari ini dengan cara yang sempurna, yang sunatnya kita dapat, yang fardunya juga sempurna. Kalau kata pepatah Arab, khairul bidayah yadullu ala khairin nihayah. Baiknya awal menandakan baiknya di akhir. Nah, itu pertanda. Dia tidak mesti mutlak juga, karena banyak juga awalnya bagus, akhirnya hancur berantakan. Nah, tapi kita disuruh untuk berusaha. Dan Rasulullah SAW juga, beliau kalau akan menyerang musuh, ya beliau tunggu sampai subuh. Bahkan serangan 1 Maret itu di waktu subuh atau serangan fajar. Kini serangan fajar itu jadi serangan titik. Ketika orang akan pemilihan, dahulu serangan fajar itu untuk menghancurkan penjajah. Mana jago subuh-subuh itu siap. Dan jago subuh dan siap berperang itu ya kaum muslimin. Dan sengaja menyerang di waktu subuh dia kaum muslimin. Mereka bisa menyerang, tapi jangan coba-coba menyerang mereka, karena di waktu yang paling sulit bangun pun mereka sudah bangun. Nah, artinya apa? Nabi tetap menyuruh kaum muslimin untuk siaga dalam segala waktu. Bahkan subuh merupakan waktu yang paling dingin. Kemudian waktu yang paling tinggi rasakan untuk menyerang manusia. Nah, di waktu yang paling sulit seperti itu kita disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berhubung kaum muslimin sekarang waktu subuh itu banyak yang tidur, nah maka mereka bisa diserang. Bukan menyerang mereka, tapi diserang. Nah, akhirnya hadis tadi tidak mereka dapatkan. Dunia dengan segala isinya, kemenangan, jadi pemimpin, dimuliakan, dan dapat di atas dunia, karena mereka tidak menempuh jalannya. Nah, seandainya aku kan tidak lebih 3 Pak. Seandainya tiup satu lebih 50.000, kami yakin tuh, lebih dari kurang milang. Tapi Allah menawarkan yang lebih baik. 2 rakaat subuh itu lebih rancak daripada dunia dengan segala isinya. Nah, dunia awak ini, rumah adu, oto adu, gaji gadang, jabatan tinggi, itu dunia awak. Nah, 2 rakaat subuh lebih baik dari itu semua. Nah, ini memang masalahnya masalah keimanan. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan, ini bukan tujuan Bapak dan Ibu. Kalau ini tujuan berarti selesai ini ya sudah, bubar semuanya. Nah, ini adalah salah satu sarana supaya kita bisa mencapai tujuan yang sebenarnya, yaitu mendapatkan kembali kemuliaan Islam, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan yang kita lakukan. Nah, Imam Jalaluddin As-Suyuti, siapa yang biasa tidur pagi berarti dia menjemput 2 penyakit. Penyakit kemiskinan satu, penyakit fisik satu. Karena udara subuh itu oksigennya sangat menyegarkan. Bahkan ada peneliti dari Rusia mengatakan, dalam 1 minggu cukup kamu keluar subuh itu sekali saja. Nah, dalam sehari itu keluarlah subuh sekali, dan dirinya pagi itu bisa cukup untuk menguatkan jantungnya seminggu. Nah, harusnya orang Islam lebih kuat jantungnya. Tidak ada penyakit jantung di dalam. Karena tiap paginya menghirup udara subuh.
sekali seminggu saya cukup itu untuk menguatkan jantungnya seminggu. Apa tiap harinya model tu? Tapi dia nak mensyukuri. Nah kemudian di orang barat jago subuh lebih biasa, walaupun bukan untuk solat subuh. Mereka buat seminar jam 5 pagi, peserta hadir jam 4 pagi. Nah mereka buat kuliah jam 5 pagi, jam setengah 4, jam setengah 5 sudah hadir. Awal ini tak subuh buat acara ada. Majlis taklim jam 9, tiba jam 10 mulai acara. Akan paraju waktu. Atau mengharapkan pertolongan dari Allah. Ya Allah menangkanlah kami. Buat janji jam 9, acara mulai jam 11. Menang aku puluh namanya. Dia kemenangan pun tak selamanya, banyak jumlahnya. Kemenangan itu ingat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemputlah. Nah jadi kita ingin menekankan supaya jangan salah paham. Awak tujuan awak bukan mau ondoh jemaah kemari ondoh ke sini tidak. Tapi kita berharap nanti ya acara ini tidak ada lagi, karena di setiap masjid sudah begini. Nah ini sarana, bukan tujuan. Banyak yang diperjuangkan lagi. Kalau apa-apa JB ya mohon maaf ya. Mungkin 10 tahun 15 tahun lagi anta masih main dalam detik. Iku anak-anak wanang ketik wan tabah dunia dapat dunia biswa. Jadi ada sarana untuk menanamkan keimanan, memperkenalkan Al-Quran kepada mereka, sehingga tak terlampau gagupnya ketika bersubuh di dunia dan sudah semakin rusak dan dunianya kurangnya. Nah oleh karena itu kita ingin hari ini membayangkan supaya Bapak dan Ibu tidak santai-santai. Ingat, orang beriman itu di dunia seperti musafir yang terasing dari daerah karena dia bukan orang sana. Nah karena dia bukan orang sana, maka dia berhati-hati dalam segala tindakan, baik perkataan maupun perbuatan. Dan begitulah kita seharusnya di dunia supaya kita selamat dan di akhirat mendapatkan janji dari Allah dimasukkan ke dalam surga. Nah banyak kita sekarang santai-santai menganggap kita aman-aman saja. Nah padahal kita sedang diserang. Nah jadi sebuah kerajuan kajian tentang perang. Ya. Kajian tentang perang. Tapi bukan perang sembarang perang, namanya perang pemikiran. Perang itu kan tidak angkat senjata saja. Ada perang konvensional, ada yang non konvensional. Nah kita bicara yang non konvensionalnya. Ada perang mulik namanya, itu non konvensional. Ada perang mulik saraf namanya, itu non konvensional itu. Ada perang pemikiran, itu non konvensional itu. Tapi kalau darah-darah, bom-bom dan lain sebagainya itu perang konvensional. Nah yang mau hadapi sekarang adalah yang non konvensional, yang dikenal dengan istilah perang pemikiran, ghazwul fikri. Dan para pemikir mengatakan ghazwul fikri itu artinya adalah ungkapan yang dipakai untuk menggambarkan bahaya pengaruh pemikiran barat. Ungkapan yang dipakai untuk menggambarkan berbahayanya pemikiran barat, di mana pemikiran tersebut banyak diremehkan oleh kaum muslimin. Nah karena mereka menganggap remeh, sehingga mereka tidak mengantisipasi dan mereka tidak meresponnya secara benar. Nah sudahlah diremehkan, masuknya diam-diam pula. Yo babahayo. Kemudian masuk diam-diam. Dan itu diremehkan. Nah kalau masuk malian ke rumah awak, bawa senjata, bawa golok, bawa senapan. Kita tahu kalau itu musuh, berniat buruk kepada kita. Nah ketika dia pegang senjata, kita patuh. Tapi kalau talengah, kita begoknya. Jaleh musuh. Tapi kalau perang pemikiran tidak begitu. Yang memasukkan dia ke rumah kita justru kita sendiri. Tidak ada dia todong senapan, tidak ada dia todong senjata. Tapi kita sudah jadi korban. Bukan hanya jadi korban, bahkan jadi pembelanya. Nah kalau perang konvensional jelas musuhnya. Kalau perang pemikiran tidak jelas musuhnya. Nah itu dia pendapat dari Abu Sattar Fathallah. Kemudian Muhammad Qutb Ibrahim. Perang pemikiran adalah metode non-militer yang dilancarkan oleh musuh Islam untuk menghancurkan Islam dan memalingkan kaum muslimin dari berpegang teguh kepada akidah, pemikiran, kebudayaan dan syiar-syiarnya.
Nah gini, kato Arab, nah itu alergi orang mendengar. Islam Arab, ya, baju Arab dan lain sebagainya. Nah besok kalau ada orang mati kan pakai jual almarhumah tu lah. Kalau yang tiara pada Islam itu bukan milik Arab. Islam itu rahmatan lil alamin untuk alam semesta. Nabi diutus bukan untuk kaumnya. Nabi diutus untuk semua manusia, bahkan untuk jin sekalipun. Nah dengan gencarnya itu di televisi, di media yang Bapak Ibu baca, ada sampai beko alergi belum? Ada sukunya dan berbau Arab, ya. Dan Islam itu Arab betul. Nah, tapi tujuannya mengatakan begitu adalah dia tidak suka Islam. Makanya ada kasus bendera dicoret dengan penyanyi rock, tidak ada masalah. Ya, dicoret gambar penyanyi pop, ya tidak ada masalah. Tapi dicoret dengan kalimat la ilaha illallah itu masalah. Artinya kalimat itu tidak boleh. Yang lain silakan. Artinya kalau yang Arab tidak bisa, kalau yang lain silakan. Awalnya begitu. Lama-lama akhirnya masuk seperti kata Hitler, gendangkan kebatilan ke telinganya setiap hari sehingga dia sangka kebatilan itulah kebenaran. Dan perang pemikiran bukan isapan jempol. Allah sudah mengisyaratkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lan tarda 'anka al-yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti millah mereka. Millah bisa dalam artian agama, millah bisa dalam artian gaya hidup, cara berpikir. Nah mungkin mereka tidak ingin memasukkan kita ke agamanya. Bagi mereka cukup sudah kaum muslimin beragama Islam, tapi tingkah lakunya tidak dia menampakkan dan tidak membuktikan kalau dia adalah orang muslim. Nah saking banyaknya orang Islam seperti itu, sehingga ada yang membuat anekdot. Kalau Islam itu cuma KTP saja, berarti KTP itu saja nama masuk serbu. Nah orangnya dicari tidak masuk, orangnya ternyata dia membuang dalam neraka. Itu namanya Islam KTP. Kenapa? Karena saking banyaknya kaum muslimin Islam, bukti tidak ada. Takut menampakkan identitas Islamnya. Nah, jadi mereka tidak akan senang sampai mereka bisa dia membuat kita mengikuti mereka. Kalau tidak akan ikut agama, minimal cara pikir, cara hidup. Nah kemudian karena hati seperti itu, rasa tidak suka itu sangat menggunung dalam hati. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dia didorong dia walan tata dalam surat An-Samu ayat 270. Ya mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu. Artinya kita keluar dari Islam, ya kita murtad. Dan itu memang terjadi. Ada namanya pemurtadan, misionaris dan lain sebagainya. Nah kemudian karena rasa tidak suka, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkan kaum muslimin dari agama Islam. Nah sudah dicoba dengan cara kekerasan, tidak mempan. Nah mereka beralih dengan cara yang lebih halus, tapi pengaruhnya lebih dahsyat ketimbang cara kekerasan. Di dalam surat As-Saff ayat yang ke-8, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah menyempurnakan agamanya sekalipun orang kafir tidak suka. Nah, yang dikeluarkan oleh mulut adalah hasil pemikiran. Entah Aduna mengeceh itu bukan hasil pemikirannya. Menurut logika orang dan waras, yang Bapak Ibu katakan adalah apa yang ada dalam pemikiran Bapak dan Ibu. Nah, ketika dia berusaha memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut, dengan perkataan-perkataan mereka, itu artinya mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan pemikiran mereka. Nah dari sanalah ulama mengambil kesimpulan, inilah perang pemikiran. Dahulu dia coba memadamkan cahaya Allah dengan kekerasan, dengan penjajahan, tidak bisa. Contoh saja di India. Nah ketika kaum muslimin semakin keras perjuangannya melawan penjajah Inggris, karena dalam Islam ada perintah berjihad, menjadikan nyawa murah sekali untuk mendapatkan surga.
Nah, penjajah Inggris bingung, senjata kurang, jumlah sedikit. Kok semakin keras ditekan, semakin keras dijajah, semakin keras pula perlawanan. Apa mereka tidak takut mati? Nah, dicari-carilah apa sumber kekuatan. Senjata tidak canggih. Kalau kita memeruncing katanya. Kalau jumlah juga tidak banyak. Nah, dicari-cari sumber kekuatan, yang ketemunya di Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran dibakar, kata penjajah itu, ya mereka banyak yang hafal. Dilarang pun mencetaknya, tidak ada masalah. Kaum muslimin menghafalnya di luar kepala, tertanam dalam dada mereka. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kalau Al-Quran yang tidak bisa dimusnahkan, kita musnahkan maknanya, begitu. Biar dia tinggal di tulisan saja. Muncullah Ahmadiyah, itu sejarahnya. Ahmadiyah itu boneka dari Inggris. Sampai-sampai ketika orang demo tentang aliran sesat Ahmadiyah, ada 2 anggota parlemen Inggris datang ke Indonesia. Apa urusannya? Ya kan mereka yang membuat itu. Ditokohkanlah Mirza Ghulam Ahmad. Kok sorbannya lebih putih dari awak, kok jangguinya mungkin lebih panjang dari awak, aku baju gamisnya lebih rancak pada awak. Salat samu, baso samu, ridayu samu. Tugasnya 2 saja. Kecean jihad itu tidak berlaku lagi. Kecean penjajah itu ulil amri. Tu saya masukan ke kaji, nan salat iyo 5 waktu, nan Jumat iyo jam ketika zuhur 2 rakaat, puasa bulan Ramadan. Tetap sama semuanya, tapi yang 2 itu cancel saja. Nah, itu asal usul. Itu perang pemikiran. Karena dengan kekerasan, uang habis, nyawa melayang. Prajuritnya dikasih gaji tinggi, apa gunanya kalau mati? Nah, itu kecilnya. Nah, karena gagalnya strategi dengan kekerasan, berpindahlah mereka memakai sistem perang pemikiran. Perang salib namanya. Perang yang paling lama dalam sejarah manusia. Sejak 1097 sampai 1295, lebih kurang 2 abad peperangan itu. Ada 9 babak atau 8 babak yang sebagian besar dimenangkan oleh kaum muslimin. Mereka menyaksikan kaum muslimin dari segi jumlah sedikit, kaum muslimin dari segi teknologi senjata juga kurang, tetapi mereka bisa memenangkan peperangan. Mereka sudah buat pasukan sekutu, tapi kaum muslimin tidak bisa dikalahkan. Nah, apa kerangan yang membuat mereka bisa kuat? Raja Louis yang tertawan ketika itu, ditawan di Mansurah, sampai sekarang masih ada penjaraannya sebagai museum peringatan. Nah, raja dari Prancis ditawan, itu kan sangat memalukan. Nah, mereka belajar bahasa Arab untuk mencukie-cukie kelemahan Al-Quran. Mereka ingin mengaburkan sumber kekuatan kaum muslimin. Mereka ingin membuat keraguan-keraguan dalam diri kaum muslimin kalau maksud ayat itu bukan begitu. Tulisannya saja yang begitu, tapi maksudnya tidak begitu. Anda jangan hanya konteks saja, begitu bahasa inteleknya. Tiba dia warna-warna, Yona, itu kecil. Nah, sarumpuna nampak ibu pernah baca, nampak yang paham tentang tafsir Al-Quran adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu betul tu. Tapi kalimat berikutnya yang kurang ajar. Karena Allah yang paling paham, Anda jangan sok paham pula, gitu. Hanya Allah yang paling paham tentang tafsir Al-Quran. Jadi jangan ada manusia yang mengatakan dia lebih paham. Tidak ada manusia yang mengatakan dia lebih paham dari Allah, tidak ada. Tapi lebih paham dari manusia yang lain bisa. Kalau Pak Ibu jadi dosen, ada mahasiswa yang mengecek, dan mentang-mentang Pak dosen, apa lebih paham lu pelajaran kau? Kau tidak tinggal jadi sebentar. Nanti you jawab, Ustaz kita merasa lebih bandar penafsirannya. Allah yang lebih tahu. Jadi anekdot dulu. Biko kalau melanggar lampu merah, Pak, dikaja ada polisi. Apa melanggar, kami tilang. Kecil ke polisi itu. Apa dan sok tahu dole. Nah, mengerti arti lampu merah, you lampu merah. Dapat. Jadi jangan sok lebih paham pada lampu merah.
aturan kan ditilang langsung menjaro ini. Nah, itu kan perang pemikiran. Nah, bagi orang yang punya benteng, tidak ini. Bagi orang awam, nah kini mana lebih banyak kaum muslimin itu yang awamnya atau yang berilmunya? Banyak yang awamnya di situ. Nah, ngasih pun awam, buktinya datang kemarin. Dia tahu, dia adu ilmu tentang keutamaan itu. Nah, gagal dengan kekerasan. Contoh paling konkret dia perang salib. Ya mereka sendiri yang sebut perang salib. Yang salah adalah apa? Nah, kemudian musuh Islam menyadari metode non-militer lebih berbahaya pengaruhnya, lebih efisien, biaya murah meriah, pengaruhnya luar biasa. Apa maksudnya? Kalau perang konvensional kita berdarah-darah, rumah runtuh. Nah, kalau perang non-konvensional, perang pemikiran, darah tidak keluar setetes pun, rumah tidak rubuh satupun, tetapi akidah hancur berantakan. Nah, itu dia. Kalau rumah runtuh, badan terluka, akidah selamat, surga menanti. Rumah tidak runtuh, badan tidak luka, akidah berantakan, neraka yang menanti. Nah, bagi orang beriman, kehidupan akhirat lebih penting. Bagi orang beriman, kehidupan akhirat lebih penting. Nah, kalau mengaku beriman, buktikanlah kalau akhirat itu lebih penting. Nah, karena berbahayanya itu, ya kemudian biaya tidak terlalu mahal, kemudian tidak berisiko pula kepada nyawa mereka. Nah, akhirnya mereka beralih ke cara non-konvensional. Nah, kemudian yang ketiga, sejarah membuktikan kekerasan tidak pernah mengalahkan kaum muslimin. Perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selalu pasukan beliau lebih sedikit ketimbang pasukan lain. Bahkan dalam perang Hunain, sekali itu pasukan Nabi lebih banyak ketimbang musuh. 10.000 dari Madinah, 2.000 yang baru masuk Islam di Batu Makkah, 12.000 pasukan menyerang orang-orang yang tidak menerima Nabi di Makkah. Nah, ketika itu merasa banggalah kaum muslimin. Hari ini kita tidak akan kalah karena kita lebih banyak dari mereka. Lupa mereka kalau yang membuat mereka menang itu bukan jumlah. Sahabat itu masih lupa juga. Tidak ingat mereka kalau kemenangan itu dari Allah. Karena sudah dibuktikan kamu sedikit dikasih kemenangan dalam perang Badar. Dalam perang Uhud kalah. Dia kalah karena tidak patuh kepada komando Rasulullah SAW. Karena kemaksiatan. Nah, makanya Umar bin Khattab mengatakan, saya lebih mencemaskan kemaksiatan orang yang berjuang ketimbang kalah dalam perjuangan. Kalau kalah sudah berjuang, yang pahala tetap Allah berikan. Tapi kalau menang dalam perjuangan ada maksiat, tidak diberikan nanti untuk di akhirat. Nah, jadi kita bersihkan diri kita dan kita terus berjuang. Nah, ketika Allah melihat kita berusaha membersihkan diri dari segala maksiat, Allah buka pintu rahmatnya. Nah, sehingga kaum muslimin yang sekarang dihina-hina dimuliakan, yang terpuruk diangkat. Nah, yang orang tidak berani, yang orang berani memperlakukannya secara zalim sekarang tidak berani. Itu siapa yang berikan? Allah. Nah, jemput itu dengan amal saleh, jemput itu dengan perjuangan. Tidak menambah dengan salat tarawih saja. Kurang heboh di sini. Awak tak pernah engkau sama sekali. Tidak ada antisipasi. Kita sibuk kesalehan pribadi. Wak jago sekali keluarga awak, beli sembahyang untuk keluarga awak lah. Pak, ada orang beli minuman keras kok ada yang biasa lah. Surang berdua tidak. Ya, awak kan rami, tak macam-macam gitu. Pak, makin rami Pak. Ya, kan tuh jago sekali keluarga awak surang. Ini kan dapat dulu gawat. Nah, kemudian Allah semakin banyak, lah banyak lo bikin di sini. Ibu semakin menggilo Pak. Nah, makin rami, lah enggak prostitusi lo di sini. Awak jago sekali nak diwak dia sampai satu-satu di sini. Awak jago keluarga awak dan campuri lo urusan orang lain ni. Bayinya nak berdosa jadi kamu saudara konya. Awak tak usah satu-satu. Akhirnya sekampung masuk ke sini. Ya, Pak balik ceritanya kok. Mari kita bergerak. Anak ketigiraan ni Pak, dah ada orang Jawa dia. Orang apa kasinan sebenarnya. Agama sangat orang Minang memintih sebelum ini. Tukar sila pepatah tu.
lahani abi baru dibinting. Itu salah. Agama apa ini tambah orang Minang pun cakap tentu dirantian kaman cucu dibantu dengan kaman daruang tak kilihkan dalam air tentu jantan begini ikut dah tak kilih dalam air dari ujung-ujungnya ikan laru pak dah tentu begini itu bangga-bangga orang Minang cakap aku leyor buktikan nah oleh karena itu ya mereka pindah ke sana. Nyawa mereka tidak beresiko, biaya murah, nah risikonya besar. Ya, akibatnya luar biasa. Nah, yang diserangnya bisa jadi kawan yang lain. Buktinya kan ada. Di awam ada nggak berita? Ya, yang menista agama ya bebaskan biji. Nah, ini menghancurkan kebinekaan. Kurang masalah penistaan agama, kebinekaan jadi langsung. Nah, itu yang namanya perang opini, perang pemikiran. Awak menuntut hak awak sebagai orang beragama. Tapi nanti dia tidak, awak memecah persatuan. Itu kalau ada kan dia, jadi hukumnya memecah persatuan itu. Kenapa? Dia punya hak, dia punya keluarga, dia punya urusan hak. Berang urusan hak dia legobat. Apa cakap dalam masyarakat? Anak indah-indah saja, tapi ingin kebatilan tu kalau tiup hari wadana bisa jadi benar itu. Ya, habis miang dia bagi isi, habis bisu dia biasa. Kalau kena miang kata-kata, dia nak tiup hari kena miang, nak kata-kata lain. Ya, habis bisu dia biasa. Harusnya kena bisu ulah mati wak patuak dia. Nah, kini dia lancur kena patuak ulah tu mati mematuak dia. Ya. Ini orang tu nak pergi bisu dia. Ada yang bakal lima mudah. Anda sadar? Orang kalau sadar dia capek rubah dirinya. Nah, perang pemikiran itu tidak sadar orang kalau dia sedang diserang. Itu bahaya. Kalau diserang dia senjata, sadar orang sedang diserang. Diancam orang dia senjata, sadar orang sedang dalam bahaya. Tapi kalau perang pemikiran, tidak sadar Pak Jibu sedang diserang. Tidak sadar kalau akidah awak hancur berantakan sampai mati awak para saudara pada suri. Luar biasa. Nah, senjata yang dipergunakan dalam perang pemikiran media massa itu senjatanya ibarat nuklir itu. Kalau dalam perang konvensional itu bom atom. Kalau dalam perang konvensional media massa bisa nambah nadu salah dan salah itu benar. Bisa dengan media massa orang berjalan jo istri orang dikit jadi nyoba jalan jo yang bukan mahramnya itu bisa. Bahkan bapak bisa di media massa itu berfoto orangnya apa, tak pernah berfoto dia. Nah, begitu hebatnya. Makanya ada yang menafsirkan Dajjal itu media massa. Tapi tak boleh terima tafsir modern. Dajjal itu ya Dajjal orang pengincu kadang. Media massa kan pengincu kadang. Yo, ini ada orang. Nah, kalau Dajjal dari segi sifat, yo. Nah, akhirnya media massa pun bisa dipercaya berita olahraga cik, ya, berita kematian cik, bisa dipercaya. Salah dia ni bisa. Asyadu marami mula A10, itu tak perlu dicek-cek itu. Nak kaya dia. Kalau ada dulu kan salah, itu percuma. Saya buka surat kabar itu. Media massa. Nah, ideologi itu serupa komunis, ateis, liberalis, sekularis, pluralis, ada lain sebagainya. Itu ideologi untuk merusak tauhid tadi. Nah, kemudian logika menyimpang. Contohnya slogan yang menyesatkan. Ya, biarlah non muslim daripada muslim tapi korupsi. Ya, apa ibu pilih? Jadi orang kafir jujur atau orang muslim pendutuk? Ada 5. Pilih kan? Nah, itu nanti daun-daun. Di bawahnya gambarnya ada gubernur berjilbab korupsi. Nah, ada menteri bertato jujur. Pilih mana? Menutup aurat korupsi atau bertato jujur? Pilih apa?
inyo mo lo niya. Ay, ito na daerah nawa. Eci ada kau orang nama Ecian. Kok siapa bagian pilihan tu? Kok pilihan saset kedua? Jadi Muslim yang korupsi, siapa namanya? Tak ada orang. Dilarang. Menjadi orang kafir jujur, tak pernah Nabi itu kafir kalian asalnya jujur, tak ada orang. Tapi di awak iyo jujur, iyo tu tak. Dia kafir asalnya korupsi. Korupsi lalu dan tertentu nomor di tiga tampil ya, membelah diri situ tetangkoknya kurang dan sama. Nah, itulah media massa. Jadi bodoh-bodoh juga. Ngakunya udah sakit muaknya. Aduh, kaum muslimin yang mengatakan ambo haramkan nonton televisi, ambo haramkan membaca media massa atau media sosial dan lain sebagainya. Ya, itu memang dia tak kalau dia tersaring untuk informasi-informasi. Akhirnya dia menjauh karena takut mudarat. Tapi bagi yang bisa menyaring, itu tentu lebih tinggi nilainya. Dia berjuang untuk menerima mana berita yang benar, mana berita yang salah. Jadi media massa, ideologi-ideologi, kemudian logika-logika sesat, itu senjata yang diarahkan dalam perang pemikiran. Nah, itulah pesawat tempurnya, itulah bacaan itu. Nah, kemudian ada beberapa bentuk yang bisa kita jelaskan hari ini, mungkin dua saja. Bentuk perang pemikiran yang pertama pemurtadan, ya, istibsyariyah atau tabsyiriyah, misionaris. Itu sejenis perang pemikiran. Ini nak mengancam nyawa orang. Dia tidak melukai orang. Nah, dia merusak orang dengan pemikiran, dengan jalan non senjata. Nah, pemurtadan mengusahakan dengan segala upaya mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Pemurtadan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Ya, jadi percuma kita mengatakan jangan memurtadkan orang. Itu sudah jadi fitrah mereka. Nah, kalau ingin supaya orang tidak memurtadkan kaum muslimin, itu ibarat menegakkan benang basah. Kenapa? Karena usaha memurtadkan itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Dan ketika di Mekah, Nabi tidak bisa apa-apa. Karena orang-orang Islam di Mekah sedikit, mereka lemah. Minal mustad'afin. Bilal bin Rabah disiksa. Nah, tapi kalau ada backing awak, bisa diselamatkan. Seperti Bilal bin Rabah dibeli oleh Abu Bakar. Tapi seperti Ammar bin Yasir, ibu bapaknya dibunuh di hadapan matanya, sehingga beliau terpaksa mengungkapkan kalimat kufur, tapi hatinya tetap beriman. Terpaksa ketika itu. Dia tidak enak hati, lalu dia datang kepada Nabi. Nabi katakan, tidak ada masalah selama dalam hatimu kamu tetap beriman. Dalam keadaan darurat, boleh mengatakan saya tidak Islam. Darurat. Pikun ada darurat. Nyawa ada terancam, keluarga awak aman. Hati pina muasa ngecek ampun dari Islam. Suhaib bin Sinan, ya, beliau dipukul sampai ditarik rambutnya, terkelupaslah kulit kepalanya. Amir bin Fuhairah dipukul sampai tidak tahu dia siapa dirinya, tak sadarkan diri. Nah, semuanya itu gagal total. Tak ada yang murtad. Nah, sekarang kamu mau masuk tak agama kami? Kami kasih ini makanan. Mau? Tak ada main nyawa-nyawa, tapi berhasil. Kenapa? Ya karena yang dia cari memang yang yang tidak berpendidikan, yang miskin. Nah, jadi pemurtadan bentuk dari perang pemikiran. Kalau memang Islam itu benar, kenapa banyak kaum muslimin yang miskin? Kalau Islam itu memang benar, kenapa kaum muslimin itu banyak yang lato? Nah, kalau memang Islam itu benar, kenapa negerinya banyak dijajah? Nah, kalau memang kaum muslimin itu benar, ya Islam itu paling tinggi, nah kenapa yang paling banyak di dunia bukan orang muslim? Apa menjawabnya? Kalau yo Islam itu benar, bakok tumbuh di dunia awak. Orang pula salah pakai. Kalau kamu nilai agama, jangan dinilai dari manusia, dinilai dari sumbernya.
Nah, kesalahan manusia atau oknum tidak membuat agama Islam itu berkurang kemuliaannya. Nah, kita menilai agama orang juga begitu. Nilai dari sumbernya, bukan dari tingkah laku orang yang memeluknya. Nah, ketika berteman dengan non-muslim, dia baik, dia sopan. Berteman dengan orang Islam, mengecek kasar, tersinggung nanti awak. Ini kemungkinan bawa kesimpulan agamamu lebih pandang pada agama awak. Nah, mungkin ya? Itu kesalahan di manusia itu. Ada orang menilai Islam dari orang-orang yang beragama Islam tapi tidak memahami Islam. Kalau dalam bidang akademik itu tidak ilmiah. Ya, kalau dalam agama itu pengkhianat, menilai bukan dari tempat seharusnya. Nah, oleh karena itu jangan dia mudah tergoda. Ya, kalau ada orang Islam melakukan kesalahan, itu tidak akan merugikan Islam dalam artian berarti nama Islam berkurang kemuliaan, dan di sisi Allah tetap dia yang paling mulia. Orang itulah yang hina karena dia tidak menjalankan Islam sebagaimana mesti. Nah, jadi minal mustad'afin atau mimma yu'aziba atau waziba fi sabilillah. Banyak sahabat-sahabat yang diazab, bahkan Umar bin Khattab. Beliau berani, beliau terang-terangan salat dekat Ka'bah. Dia dikeroyok. Nabi dilekatkan bangkai, tidak ada yang berani mengambil kecuali Fatimah. Betul-betul terzalimi. Nabi hanya bisa bersabar, belum bisa memberikan bantuan kepada sahabat yang dimurtadkan, disiksa untuk dimurtadkan. Tidak ada yang. Nah, sekarang yang dimurtadkan oleh musuh-musuh Islam itu bukan bapak yang kaya raya, bukan anak-anak kita yang pendidikannya terjamin. Mereka akan datang ke tempat-tempat bencana. Mereka akan datangi kaum muslimin yang tidak berpendidikan. Mereka akan cari kaum muslimin yang miskin. Itu yang jadi mangsa di serigala. Bukan kaum muslimin yang pandai, yang pintar, yang kaya, yang terjamin kesehatan. Nah, makanya ulama mengatakan, sejahterakan kaum muslimin. Itu benteng paling kuat untuk mengantisipasi pemurtadan. Dan kita terus menggaungkannya supaya mereka menghentikan. Nah, ini kaum muslimin marah ketika ada di kampung terpencil orang murtad. Berang-berang tuh, tidak kuat iman, tidak anu seperti laju. Bagaimana imannya kuat? Belajar agama saja tidak ada. Bukan dia tidak mau belajar agama, tidak ada di sini dan kamu aja tidak bodoh. Oh, ada ustaz satu orang dikirim dari pusat. Ini tidak bisa datang mengaji dong. Dia sibuk pagi-pagi pulang petang, malamnya tadi lantang dia pelatihan. Ya, asrama gini. Ada salat menerima zakat itu harus jamaah masjid. Kalau laki-laki jadi iyalah, kau manusia yang tidak wajib ke masjid. Padahal dia punya alasan tidak ke masjid. Dia harus berusaha mencari nafkah untuk anaknya, berhubung suaminya sudah mati. Nah, jadi jangan salahkan saja orang. Tanya dulu kau model itu. Ada orang masuk dan surang santiang mengaji, dan surang kadang tidak pandai mengaji. Mencari tua kecil orang di sambiang, kadang tidak pandai mengaji. Tidak seperti Allah juga agama. Apa kau ambil? Nah, tanyalah Pak, kenapa Bapak bisa begini? Nah, kadang dia pandai membaca Al-Quran. Ya, bagaimana saya membaca Al-Quran? Guru tidak ada di tempat saya. Bukan dia tidak mau. Awalnya terlanjur menyalahkan, mencaci. Nah, sekarang itu kasusnya. Ada orang masuk ke agama lain, tanya, Bapak nak apa pindah agama? Dari pertanyaan itu kita tahu sebabnya. Dari sebabnya itu kita antisipasi. Itu yang namanya pencegahan. Nah, coba itu satu, tidak boleh melanggar undang-undang. Tapi sebabnya tidak diberantas. Penyebabnya itu miskin, tidak ada ilmu, acuk sakit-sakit. Kalau ada bencana di negeri kaum muslimin, carilah siaran jiwa dulu. Ada lucunya di Filipina karena badai dapat cokok sudah nelayan. Tak ada negeri murtadkan kan? Nasa kamu juga sudah. Maka jangan pabian saudara awak miskin. Jangan pabian saudara awak tuan nak berpendidikan.
Fokuskanlah ekonomi kaum muslimin itu kasihan, menguatkan fondasi umat. Awakkan satu tubuh kok, awakkan satu bangunan kok, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Bagian tubuh yang satu merasa sakit, semuanya merasa sakit. Nah ingat, kalau dalam ilmu perang, benteng yang kokoh akan diserang dari tempat yang lemah. Di mana meratak dindingnya sinan kalimat di pasalmuannya tu. Kaum muslimin di mana celahnya? Dinan miskin-miskin, dinan tak sekolah, dinan nak cok sakit, tidak ada untuk obek. Itu dinding lemah dewa. Itu ketika dia terpengaruh. Ada seorang ibu menggendong anaknya. Mungkin dia paniknya lah bantu orang gila. Bahkan kami memandangnya langsung takut. Iko lagi waras ibu kau tunda. Rupanya dia menunggu suaminya pulang. Dari pagi anaknya nak ketek tu alun makan. Ya, bukti alun makan apa? Nang kedua ketika buang air kadang darah. Lalu makanan gak dicerna. Isi pabrik gak dicerna. Nah, ketika ada seorang ibu bertanya ada apa, langsung menggaruangnya. Kalau dapat tanya, tentulah bingung saja. Ditanya, mana? Abang tu orang banyak. Yuk pak lu pulang, anak lu makan. Aku pakai piti. Balah dia gini pak. Kecap pasar diri. Dia gini 5.000 itu, laweh dia tu. Jawab 5.000 tu untuk beli cik tu suatu gigi. Itu dia gini ke orang laweh dia. Anak tu dah kau begitu. Anak tu, laweh dia. Itu contoh kecil. Akhirnya, seandainya nama tanya tu tidak orang Muslim, masalah. Seandainya nak datang tu bandar narkoba, ayah. Ibu ni nama tak? Komiti yang 1 juta tu ibu. Antam paket kekasinan. Orang sedang minta, panik anak nak makan, suami nak pulang. Ditawarkan model tu, iman tak ada. Ditolak atau tak tu? Ditolak atau tak? Kalau dia nak menolak, itu cerita yang beri. Orang tak sasar model tu. Apapun dilakukan di negara anak Islam itu namanya maksudnya. Awak suruh orang itu tiba tak kuat semua. Kalau nak lalu ditiba nak makan atau masuk. Ada datang orang Syiah, ayo. Baru minta anak ibu nak makan apa? Kami lagi sembako per bulan. Ya, apa pak? Biasanya ada udang boleh batu memang iyo. Dah udang itu kami haus tu boleh batu. Kami lagi bantuan syaratnya ada. Tu ibu kalau salat madok ke Karbala ayo. Dan ke Masjidil Haram dia ada ya. Aku merasa ibu jadi orang kayo haji dia ke Karbala bu. Nak ke Baitullah dia dah. Jadilah pasal lain pari isi. Salah ke tu? Tak 100% salah. Nah, kalau tadi tu miskin mana? Kau nak miskin tu? Dia punya kerja di instansi pemerintahan, pegawai negeri sipil. Anak ketiga, suami dah menikah. Anak sadonyo sedang sekolah, surang sedang kuliah. Makan minum disalah dari gaji, uang sekolah tidak disalah. Datang ke kaum muslimin yang kaya raya, tidak dapat pinjaman. Datang ke badan amil zakat, lain dapat sekali setahun. Tahun disuat ke misalnya dia, nan lain pulau lain, pulau kecil. Salah, aneh itu zakat nama dia. Menolong orang tak sampai-sampai. Apa 2 miliar? 1 miliar dibagikan, 2 miliar tertumbuh dalam rekening. Magi bantu pintinya dia. Kalau pinti umat tu nak dia. Kau nak balik anak dia, pinti silakan orang kok. Tapi bantu ini nama dia. Jadi pilih yang disuap, menangnya dia. Maka dia tak ada nampak. Harusnya badan amil zakat tu kantuanya serupa kantor pajak. Harus tu dia. Pegawainya sebanyak tu puluh. Intelnya masih serak-serak. Intel bagus tak? Intel yang mendata siapa miskin disko, siapa wajib zakat disko, ayu miskinnya tu tidak. Ini bermaksiat atau lain orang saleh. Atau diinteli itu.
Nggak diumumkan dong. Siapa yang ingin dapat zakat harus pengurus masjid tanda tangan. Malaki dapat jadilah dia sholat ke masjid. Lah dapat, ya baik-baiklah masjid tu. Punya linknya dapat lagi. Nggak punya linknya dah dapat. Harusnya zakat tu banyak ramaikan ibu-ibu nama model tadi itu tak. Tapi ibu tu karena akan mengadu dia orang situ, KTP di luar. Dia nak punya orang yang kenal, nak ada backing, nak ada link. Nabi akhirnya dia dimangsa oleh pemurtadan, datang aliran sesat, datang komunis. Ya, ibu kalau masuk ke kelompok kami aman, makan lalu itu segera misalnya, dan itu nak mustahil. Pokoknya anaknya sehat gini kok. Ya, jadi sakit gara-gara ada makan. Jadi apa tu? Masuklah dengan catatan Tuhan tu nak berubah. Awak kau terjadi dengan sendirinya kau mati habis cerita. Ada baki-baki ada. Itu saja Pak. Yo. Ada kecil. Ada itu saja ada. Kamu kesalahannya. Upasuran pasalnya. Sampai saudara kita yang di luar negeri tidak bisa puasa, bukan dia tak kalau, tapi dia bertanya model, sahkah puasa yang tidak sahur dan tidak berbuka? Itu pertanyaan. Kenapa kamu tidak sahur tidak berbuka? Nggak adonan kali pembukuan, nggak adonan kali sahuran. Ada canggih cara buku Pak. Aduh tu mereka makan nale aja di sini. Dia mampir ke pasar, aduh pasar pembukuan memang. Ya banyak dia pembukuan saja. Padahal di pasar tu kan banyak pembukuan di luarnya. Bali sate, nampak bakso, Bali bakso, nampak tapai, Bali tapai, nampak acik, Bali acik, Pak Sanjay, Bali Sanjay. Akhirnya dia sedang bakso tu belanja, habis sedang ayo. Pas masuk orang tu berbuku makan Sanjay, sudah tersungit kandungannya. Ada bin itu dulu. Cepat. Kurang tak puasa, tak ada berbuku, tak ada sahur, tak ada lisan. Awak justru bingung anak kali makan. Inyo anak kali makan entah ada tidak dia awak bingung memilih anak kali makan. 830 juta orang miskin di dunia, kata Profesor Dr. Alauddin Az-Za'atari dalam kitab Taqwim At-Tatbiqat Al-Hayatiyah di Zakat. 830 juta dalam satu laporan orang miskin di seluruh dunia, miskin risiko kelaparan. 700 juta itu orang Islam. Bagaimana orang Islam itu? Sana banyak misionaris. Tapi dia mau orang Islam yang kecilnya satu tubuh, yang kecilnya bersaudara. Maka nak datang dengan Muslim kau menolong bohong. Dan jangan kau kamu salah kau. Dapat tulis saudara. Salah itu, tidak 100% salah. Kondisinya mana itu? Awak tak peduli. Awak lebih peduli jo ibadah individual. Awak lebih peduli pergi haji berkali-kali. Mendaftar kini pergi 2030. Mendaftar kini pergi 2034. Ada kawan mendaftar dapat 2024. Kata mendapat pengumuman Ustaz, apa diundur 2026. Apa yang terbaru dapat haji Chennai cerita 2028. Maka bisa mundur ke Ustaz, ambo belum pernah pergi haji lagi. Nama mundurkan siap. Urang adalah bayi pendaftar balik. Ini yang punya link. Piti sambua. Ambo asal dapat porsi barakan tak dapat. Ambo lagi masak dari madah model tu. Aku ada orang anak nak makan. Nanti ibu tadi anaknya bertiga datang pinjam orang kaya. Piti lagi ibu, engkau saja ibu. Untuk itu dia. Ini nak terfikir dan aku untuk itu. Ada tahu pada Nabi Zakat sekis tahu ni tak anak tiku. Nah akhirnya mau datang ke rentenir. Kalau rentenir kan ada banyak cincong pula ya. Semini selesai. Ambil utangnya sampai hati. Gitu. Ama urusnya sebentar. Membayarnya paniak. Nah mendengar ibu tu kaji. Riba tu membuka pintu dosa 73. Riba salah semua sakuna baba. Wa isaru ayat rajul ummahu. Riba itu pintu dosanya 73. Dan paling ringan menikah jamaahnya sulam.
Menangis mak. Batanya olah ke kami. Bagus tak? Maka menjawab. Amulah datang kanan halal. Tak dulu. Ya, akhirnya bisa jawab. Ya, tak bisa. Itulah kondisi. Datanglah orang non-muslim itu. Datang orang mantan riba. Atau seorang ibu ingin menyekolahkan anaknya, masuk sekolah negeri berpikir, kau LKS dia sebentar, kau santara kayak SPP. Ya, terima kasih lah. Terima kasih lah dan pilih dia. Ya. Ayo mana tubuh apa balik dia susu yo, lagi dokter. Nah, SPP kembali diberlakukan. Ada teman-teman yang ikut masuk ke sekolah swasta yang Islam terpadu, yang IT, menang biaya masuk Ustaz. Ada tagawi tertarik. Ada takajuinya. Ya, 5 juta, 10 juta masuk SD. Alasannya itu kecil, non halal, itu mahal Ustaz. Ya, itu non halal. Waktu itu. Nah, datanglah orang mempunyai sekolah non-muslim. Tolak Pak namanya. Masuklah kemarin pun kami gratiskan. Ya subsidi silang tu. Bebasnya kami gratiskan. Nah, wajarlah ibu tu masih mati ke orang. Nah, ketika kita mengaji batanya lagi. Ya, ketika sampaikan fatwa ulama, haram orang muslim menyekolahkan anaknya di tempat non-muslim. Siap mengaji diabaikan. Nah, dulu Ustaz orang tu model tu. Kenapa perang pemikiran? Dari orang tu model tu. Kena aku Islam dulu. Nanti dia masuk-masuk anak semacam. Yo, minimal kalau nak keluar dari Islam, wak nak komit menjalankan Islam. Minimal familiar dengan simbol-simbol kekufuran. Itu minimal. Minimal mereka nak taktik melanggar. Tapi bahawa kemanyalah ibu tua, apa caranya? Ya, kaum muslimin sibuk dengan kesalehan pribadi. Baru pulang saya dari haji langsung daftar. Baca dah Pak. Ya Allah, dipanggil oleh Allah. Ya, kuat dipanggil Allah. Baca itu. Anak lucunya dia teragak ke Ka'bah. Itu lucu. Ke Ka'bah dia teragak. Betul atau tidak? Ini rindu ke Ka'bah. Memangnya Ka'bah itu apa? Ka'bah itu hanya kiblat kita. Batunya dia dikecil, batu ajaib. Ada dikecil kalau merosoknya ada pergi istimewa. Nah, memangnya kalau awak rindu Allah harus kasihkan. Apalah biaya yang dihabiskan oleh kaum muslimin untuk haji sunnah? 1 tahun itu kata Dr. Alauddin itu 5 miliar dolar. 5 miliar dolar dikali 3.300. Taruhlah 5 miliar itu kan gabungan sedunia ya Ustaz. Iya, tapi ingat apa aja itu? Awak paling banyak kuota seluruh dunia 221.000 gini Pak. Nah, seandainya sepandang saja itu mau nak, kalian sudah biaya haji ini 35 atau 40 juta kali 10 orang itu ingat. Tidak usah ditinggi pokoknya orang itu. Kalau dibandingkan nasi gorengan di 2 awal penuh masjid. Segitu pitih untuk ibadah sunnah, paham untuk Allah surah itu pun alun tentu lebih ajak lagi yang lebih pemerintah. Selama akidah saudara awak tidak bisa diintai di usul lain, tidak bisa dikajar di segala dola masuk rombongan. Nah, ketika itulah wajib kesadaran sosial harus ditingkatkan. Jangan soleh untuk awak saja. Aku punya anak buah awak, azan orang kailah ke masjid. Hari yang ini, oi kalian ke masjid kalian. Aku ni soleh pribadi saja. Yang penting yang boleh solat, inolah solat terserah inolah. Padahal anak buah awak tu. Mesti ada kirat mana sembahyang. Dia ketua pun ada di luar.
bagi ketua. Awak ketua mana baca dia nak buat? Itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah, yang model itulah yang Allah ingin pertolongan. Siapa menolong saudaranya, Allah tolonginya. Inna Allah madama fi auni abdi, madama abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Ingin pertolongan Allah, tolong saudarawan. Mayyasara ala mu'sirin yasarallahu fi dunya wal akhirah. Siapa yang mempermudah urusan saudaranya, Allah permudah urusannya di akhirat. Karena ni koko harus awak ceria. Wak boleh wak kawan yang pejabat, wak boleh wak kawan orang kayu, tapi jangan itu saja. Harus lebih simpati dan perhatian kepada orang miskin. Allah bagi melimpah awak bukan untuk disantuang seorang, dibagilah untuk saudara awak yang kekurangan. Makanya besar, makanya dianjurkan sedekah. Nah, jadi ya alirkanlah dana itu untuk yang bermanfaat. Untuk ongkos haji 40 juta, untuk haji ongkos 1 juta. Kini agiankan anak orang miskin, kau pakai untuk anak sekolah sampai kuliah. Hanya pilih sekolah agama, tamai ke kuliah agama, diundang mengaji kembali, mendengar sebanyak tu, agak separuh mengamalkan, dapat pahala dan mengamalkan tu di anak namanya kebaikan. Awak dan membiayai itu dapat itu sudah tu, mulai dari itu sampai ibu apa dan mengamalkan ajarannya. Mandalla ala khairin falu mislu ajri fa'il. Siapa yang menunjukkan kebaikan, ia dapat kebaikan dari orang yang melakukan sama. Yastaghfir lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Siapa yang menunjukkan kebaikan, meminta ampun ke Allah untuknya dan di laut dan di langit, hatta al-hawdi fil bahr, sampai ikan di lautan. Apa ya Allah, ikan di lautan minta ampun ke Allah untuknya. Pahala mengalir. Diundang lo di masjid lain. Orang lain pun mendengar 500 orang, atau makan gaji di 50 orang, mengamalkan gaji itu, nama menyampaikan dapat persis sama, nama mengamalkan dapat kurang pahala. Nah, awak nama menyekolahkan anak supaya dia bisa mengecek agama itu, dapat sebenarnya. Atau kaki-kaki lah ke bawah itu tapi, atau namanya multi level pahala. Tapi banyak orang yang tertarik. Dia nak tertarik multi level piti mamiti, walaupun cek kaki dapat 5.000 yo, itu dah berlalu. Sampai mati wak mengalir tadi itu, sampai ditiup sangkakala mengalir tadi itu. Tak mengalir pahala haji sunat. Ya. Banyak amalan dan setara haji. Berjalan ke masjid solat fardu, nyoba dua kan. Berjalan ke masjid solat fardu. Atau cari kebaikan, menyampaikan kebaikan, pahalanya berjalan sama haji. Untuk solat sunat sama umrah. Siaran solat subuh berjamaah, sudah tu duduk di masjid, masuk waktu duha, sudah tu solat 2 rakaat, pulang bawa pahala haji umrah sempurna. Tammatun sempurna. Itu kecil lagi. Hadis Imam At-Tirmizi. Banyak. Tapi di awak tu sosial kurang. Jangan sampai ibadah individual awak dicela. Dia tak peduli sosial. Supaya ibadah individual apa ibu dah dicela, tingkatkan ibadah sosial. Nah, untuk meningkatkan kekuatan umat, supaya benteng awak tak ada celah lagi. Itu dah kami cari ni orang-orang miskin yang tak bisa menolak tawaran itu. Itu pemurtadan namanya. Dan itu perang pemikiran tanpa melukai kita, tanpa senjata. Nah, bahkan seperti ibu yang protes itu, salah ulama ada salah. Kenapa? Karena ulama itu nak membantu non-muslim tadi. Ya, buktinya tak usah agama. Azan Jumat tu anaknya wajib Jumat, dia tak keluar sekolah. Tapi dia mau maaf, kira nampak ke orang-orang muslim dan duduk di sini menunggu anaknya pulang sekolah. Nggak ada apa sebabnya. Nggak merasa malu je. Itu dan kadang-kadang pertolongan dari Allah tu. Alhamdulillah. Sampai itu merasa. Ingat, awak menang bukan dari banyak awak. Awak menang semata-mata dari Allah. Dan dua dan terakhir, itu bentuk perang pemikiran, memisahkan agama dari sendi kehidupan, memisahkan agama dari pendidikan, memisahkan agama dari politik, memisahkan agama dari militer, memisahkan agama dalam hal-hal yang berlaku dalam kehidupan budaya, sosial,
Tidak boleh yang masuk agama orang sekuler namanya dulu. Di agama nak mengatur pendidikan, kacaulah pendidikan. Dan diajarkan yang penting santiang matematika, nem nilai 10, dan kurang ajarnya 10 dulu sebenarnya. Tapi nem nilai tinggi, nyu juara. Nah, dulu awak ada pelajaran agama, ada pendidikan akhlak. Rusak agamanya, rusak salunya bidang studi. Kini rusak matematikanya, rusak salunya. Nah, itu sekuler itu dalam bidang pendidikan. Mencampur juga laki-laki yang berusia dalam pendidikan. Kalau TK dan SD bercampur dalam atau pakar pendidikan Islam, SD dan TK dicampur laki-laki dan perempuan, tidak masalah. Lalu balik, atau ibaratkan anak mancing dan anak kucing, sepiring berdua minum air susu. Dan anak mancing tak tahu kau anak kucing, anak kucing belum tahu lagi kau anak mancing. Anak mancing belum tahu kucing kau musuh bebuyutannya. Dan anak kucing belum tahu kalau mancing itu makanannya. Belum tahu lagi, masih polos-polos. Tapi kadang anak mancing itu kajo kucingnya. Kadang anak laki-laki yang produksi padahal fitrahnya berbeda. Cara mendidiknya akan sama itu. Awak di pesantren kalau lagi bicara masalah fikih ya, masalah bersuci, agak payah orang menjalihan. Aduh produksi itu laki-laki. Kalau laki-laki saja, waktu puas saja tu ya tu. Kalau produksi saja, antam saja ya tu. Itu contoh lihat. Tapi kalau yang campur ya memang harus ketat. Laki-laki yang produksi ibaratkan api ke bensin. Kalau ada yang kacau, nak bakar. Ada api sebelah, ada bensin sebelah, ada yang kacau, nak terbakar. Tapi kalau yang kacau berado, itu sama menyiram api dengan minyak bensin. Amang anak wak, japak maknya terbakar. Jangan dia empat ni lah dia api. Manis pula kan. Ada awak justru pakai itu Sigmund Freud itu, kecil Yahudi supaya laki-laki produksi berpacu. Nah, letaknya di satu tempat. Sehingga dan murid awak laki-laki gagah pergi sekolah. Tujuannya bukan menjalankan agama, tapi menarik perhatian lawan jenisnya. Ayo, perhatian saja. Sekolah nama campur je sekolah dan khusus. Cari laki-laki sianan sikit. Kalau nama campur pun bagus sok. Berkilir rambut kau. Sakyang Bawasor Sarawak kok inggo dia mau tergelincir aja. Dia sakyang. Tapi ni dia nak menjalankan agama. Tapi perhatian lawan jenis. Anak berusia boleh tu loh. Rajin beraja supaya dapat perhatian lawan jenis. Habis itu cara kecil Sigmund Freud orang Yahudi. Awak pakai itu. Sampailah ada ustaz menyampaikan, ambo kalau takfis, ambo pasang-pasangan anak kau. Jadi kalian pacaranlah untuk mendorong supaya rajin membaca Al-Quran. Kau telah mentang lima. Di mana sampai terkau lepak di pelatihan guru untuk tahfiz. Ini melatih guru. Kau ini guru ngecek kembali pada itu jadi. Ini kan melatih orang. Masalahmu pacarannya lain Islami, mana? Kalau ada pacaran Islami tentu ada zina Islami. Sebelum ke zina pacaran selawat. Sukses perzinahan apa? Nama yang dimakan. Itu nampak pemikiran. Gimana? Wah pacaran lu kalau sebut assalamualaikum. Itu dia orang Islami. Karena di awal dan awam, Yona lah. Tadi kecil dek kawan itu tak kuliah dalam Islam doh. Jangan sembarang-sembarangnya so tahu dan lain sebagainya. Adi bela. Dia nampak dia di TV boleh. Adi bisa dari pendidikan. Agama diremehkan dan umum difokuskan. Kepintaran secara logika lebih diprioritaskan daripada kepintaran spiritual. Santiana lah nak. Indonesia itu juara Olimpiade pak, di Amerika begitu. Tahun 2009 kalau tidak salah, ada acara talkshow di Amerika itu, yang Oprah Winfrey. Amerika itu namanya negara DO, dropout. Banyak pelajar siswanya dan DO. Rankingnya di dunia ketika itu di bawah Vietnam. Bayangkan itu
Amerika, kepintaran mahasiswanya di bawah Vietnam itu di bawah awak. Akhirnya ibu bertanya, kamanan santiang tu nan juara olimpiade sains tu kamano. Dan ketika di sekolah di sikonya hafal 5 juz, sudah tunjuk kuliah, kamano. Tidak berjuang untuk Islam. Ini ditawar siko senang, kau beasiswa $75,000 setahun, kalian nanti $5,000. Bagi orang mengalih itu nak dari itu lagi, itu beruntung kadang. Awak jadi warga yo, kan Indonesia murah saja, bantu Allah masuk akomodasi. Asyik nak tergiur. Amat konyo, santiang tu yang gini saja, pas gadang tu santiang puluh lah. Jadi ditanamkan ke kepala anak, sadu nanti usahakan gini mah, seraan ke Islam sebenarnya suat. Kau mencari dokter kandungan saja perlu susah. Apa tanya ibu-ibu tu ke kami, Ustaz apa hukumnya tu aurat ambo dibukanya? Ayun, ambo ingin bersegi Ustaz, jangan nak terlintang, entah lihat nak tindak, ayo. Ada WSG itu surat juga beribat. Yang semacam dia diratuannya pemberian baru dipakai yang itu, baru nampak isi. Batu Ustaz ni boleh lihat. Kau nak WSG baru, nak tenang. Kami ingin tahu kalau laki-laki berusia berperang dulu. Ya. Kau dapat laki-laki baru, boleh senang nanti. Kau dapat berusia, bagaimana Ustaz? Senang juga. Itulah salah. Menganggap remeh karunia Allah. Memang ini Ustaz bisa menyelesaikan masalah. Tak bisa Ustaz menjawab. Dia balik dulu ya. Ibu ingin model tujuan, kadang-kadang anak itu tidak normal. Kalau ada dirasuh-rasuh saja, susah, berisiko. Akhirnya ada alat yang halal itu, tidak boleh cocok radiasinya dulu itu. Seperlunya. Apa menjawab itu Pak? Nah kalau Abdul Qasim Az-Zahrawi, Abdul Qasim, beliau nak menjawab, beliau kumpulkan anak-anak wanita, perempuan-perempuan pintar, kemari kalian, ambo aja membedah itu bagaimana. Dan beliau memang Abdul Qasim itu adalah bedah orang-orang Arab yang paling ahli dalam ilmu bedah-membedah. Penemu alat bedah beliau, penemu gips untuk menyatukan tulang patah beliau penemu aslinya. Masih dipakai gips itu sampai kini. Nah, kecil ibu mampiat pitih tu Abdul Qasim tu. Kamu aja bayi sekian SPP kan? Dah gratis. Nyanggap sedekah tu. Jadi ada pertanyaan itu ke ulama lain. Karena dokter kandungan lah banyak padusi. Iko masalah mengandung padusi dan ahli laki-lakinya itu nanderan. Apa ibu agian satu kata kami? Mana emansipasi ibu? Punya kami mampir apa ya? Iko laki-laki jadi katib, dia ingin jadi katib. Laki jadi presiden, dia ingin jadi presiden. Laki-laki kalau tu SPBU lah kalau tu SPBU. Laki-laki mojek, mencogok lebih mojek. Kasih ayam Pak. Katanya kalau modus pada. Tipu di rumah apa ini? Ya, terima kasih Pak ya. Sama-sama manusia bu. Sekali dia tanda. Laki-laki kacaiku, ini pun. Laki jadi anggota dewan, bersih pun. Tapi nak lucu apa-apa, nak ada ingin modal bersih. Ya bersih hamil, boleh laki ingin hamil. Bersih malaikat, bersih. Ibu punya hari ibu, anak punya hari anak, kami nak masalah, tak ada hari bapak, tak ada demo kami, tak perahu. Itu kan kurang pemikiran tu kok. Laki-laki itu adalah mitra, ya bukan saingan. Ada orang Yahudi dia tanamkan bahwa laki-laki itu adalah rival saingan awak. Anda ni kakok lah, kali tidak kamu lebih lemah dari laki-laki. Ya, itu. Apabila Allah menetapkan fisik awak lebih lemah dari laki-laki. Nah, kalau ibu juga sama, ibu harus konsisten.
Kalau naik oto kami, ibu tagak, aja merang-merang kami dulu. Ya, apa sama tadi? Nah, tapi kenyataan ikut nak dulu kurang ajar, tak beradab, kurang baik tengah kemudian. Ya, dia nak ke mama tu bagaimana? Nah, kalau ibu mengecek kami jawab, awak kan sama bobok ya. Emansipasi kalau manusia, dan kalau laki-laki mu tak tahu anak mu itu. Ya, entah emansipasi namu, entah emansipasi. Itu tuh yang perang pemikiran. Ada pendidikan pun tak selesai, 60% remaja umur 3 balik tahun. Ya, 60% umur 3 balik sampai 8 balik tahun mengaku sudah pernah melakukan hubungan suami istri tanpa memakai alat kontrasepsi dan melakukannya di rumah sendiri. Survei PKBI Persatuan Keluarga Berencana Indonesia tahun 2006, 100 orang 60 itu kerajaan. 21,2% tak pakai pengaman di rumah sendiri. Kamu apa jemaahnya? Ya. Ketika tertangkap ada anak sekolah berzina, eboh di media massa. Siapa yang naik? Datuk anak naik. Siapa tu dunia mamanya? Tanya aja ke mana kanyo. Ketua murid kan naik. Kamu peran ulama. Ya mengaji sudah pandai. Kurang berzina juga. Mana itu nak disalah? Nampunya anak siapa? Kamu apa jemaah no? Kamu ditanya kamu apa awak di rumah model tu? Apa karajo? Amak karajo pula. Jadi mau cari karajo pula? Ayo. Apa karajo lah ketika keluarga karajo? Ada apa baca berita? Survei KPAI 4.500 remaja di survei dia kuis. Ya, ada tu psikologinya, psikiaternya supaya dia tak ragu menjawab, supaya dia tak malu. Dan jawabannya mana rasional. Hampir 1.500 pelajar di survei, 97% menjawab pernah nonton film porno, 93% pernah mempraktekkan ajaran film itu. Nah, itu yang mana murid teladan tu. Sekali nonton, langsung dicibuatnya. Minimal ciuman, 93%. Artinya syarat tiurangan 97 ada pernah nonton itu, 93 lah mengamalkan. Ya, kan betul dicakap itu. Man alima wa amila, siaran tahu amalkan, tapi maksiat itu masalahnya. Di mana menonton? Kalau dulu nak gol, bahkan awak saya nonton bola apa ke lapangan sama-sama. Kan ada di kampung tu di film tu nonton sama-sama sekampung. Di mana nonton tu? Kami nak putar-putar. Di mana? HP. Siapa dia HP? Apa aja? Amat dah satu. Letakkanlah api neraka kata anak-anaknya. Aman Ustaz, awak bisa mengawasi. Memang ibu bisa membuka file di sini. Aku kalau api model Ustaz, namun saya pintar saya. Kamu bisa menelepon yang tidak SMS. Anak ibu awasi ini. Anak jadi awasi. Pandai sih tak kan? Aku bagian tu. Ada maksudnya nanti. Tapi dah kini no. Aku anak-anak TK lah HP dia main gadget, main tablet. Orang minum tablet sehat, hanya main tablet sakit. Anak ni, Ustaz, anak awak lah tablet saya pernah nanya. Rukiah Ustaz, sampai ada jadi rukiah. Ambil tablet tu, entah kau ada logik tablet atau tabletnya apa lagi tabletnya orang mengi tablet, stay tablet. Ambil tablet tu selesai, anak jadi rukiah. Di rukiahnya tablet tu ada, lagi tapi. Di situ. Menurut data BKKBN 2010, 51% saja Jabodetabek dan zina dan sebenarnya kok. Tak mukadimahnya kok, kepuncaknya kok. Kemudian 54% di Surabaya, 52% di Medan, 47% di Yogyakarta. Yogyakarta adalah mengejar 97%, khusus mahasiswi muslim.
93%. Cuma 7 hendak. Masa Nabi itu hasil pendidikan awak. Masuk bentuk orang idiot. Suruh bawa kompiang. Suruh bawa topi kerucut. Suruhnya bakal luang patai. Patai duit tali kerantoran base sekolah dia tu. Abang pasti asoi bentuk orang gila. Idiot dia orang. Bentuk orang gila. Habis itu cara awak mendidik tu. Baru masuk diajar jadi orang bodoh. Ketika tamai coret-coret baju, itu dah matching tu. Masuk dia keluarnya tolong. Entah lagi semua yang maghrib patang tindak. Kompoi di jalan sorak-sorak, macet orang lain sebagainya. Pulang ke rumah, nampak dia pak jamaknya anak coret-coret bajunya. Aduh bagai didadu pedusi tadi, tangan doha. Datang tangan tu semprot cat, nampaklah tangan tu. Kenang-kenangan, ada. Aman cari anaknya lulus dia baju coret, akhir siapanya? Alhamdulillah. Mereka lulus nampak alhamdulillah. Itu nampak lulus. Anak berdosa apa biar saja. Bagai duitnya dilihat pak besok. Ya Allah ambilkan hakku dari orang yang menzalimiku. Asal 50 ambo, lanjutkan bagian, baju bagian, makan bagian kan. Engkau zalim dia nak bagiankan hak. Maki nasihat ketika anak melanggar itu haknya tu, kewajiban orang tua. Jadi macam mana diri? Ketika masuk sekolah berkompiang-kompiang, ketika sekolah pacar-pacaran, ketika tamai coret-coret baju, buka-buka baju, cabiak orok dan lain sebagainya. Ketika kuliah tawuran kerajaan. Nasib terpilih anggota dewan laloklah di gedung mulai. Itu hasil pendidikan awak. Anda tu tahu. Aduh tu di kabupaten. Nyo arisan dapat anak. Satu lebih dulu. Arisan dapat anak. Kan hebat arisannya tu Ustaz. Ya. Apa dan hebat? Nyobai komunitas rasio. Lebih kurang 200 orang pesertanya. 3 orang ketika UN, tak 1 UN. Ketahuanlah di situ. 3 orang siswi kau nak ujian dek hamil. Apa kau bisa hamil nama 3 kau? Nyo ikui arisan. Arisan ni namanya tu. Awak mencapai not dapat piti. Ini lebih canggih namanya. Dapat anaknya, dapat suami. Manangnya tu berlakulah seperti suami istri dalam waktu tertentu. Kau merasa sakit, dapat. Kau tak merasa sakit, habis lah ketika menikah sebenarnya. Sepakai orang manutri saja dan sebagainya. Mencegah ada terjadi balian anak senawiyah tertangkap di ibu kosnya. Orang Jumaid, dia Jumaid dari kamarnya. Tapi acaranya lain. Akhirnya anak itu dibawa dari orang tuanya ke Malaysia. Itu nama kecean. Padusi laki-laki ibaratkan api di bensin. Dado din yang kacau dibakar kampung saudara. Ketika kuliah, kadang mancing, kadang kuciang dan samunya lagi. Kecik kuciang ku makanan ambo, kecik mancing ku musuh ambo. Aku bertinggal anak berdua membet. Membeper baru di rumah berdua. Lelok berdua di rumah mak pi belanja, pak pi kerja. Kalau ngadu tu lelok, kalau ditabir sukir belakang bang. Anggap semua sendiri yo. Jadi anak luri kan nak. Banci ku kalau disuruhan dikajar di kucing. Ku bonyoan ke kucing. Jepiang-piang tu biar kucing. Tapi itu dalam Islam. Dari kecil makanya 10 tahun pisahnya lalu dari waktu 10 tahun umurnya dia tahu jago lalu jangan menyoncong saya ke kamar subuh dia masuk-masuk saja ketika kalau dia menyoncong saja ada 3 waktu itu tak boleh anak masuk saja ke kamar orang tua supaya jangan cari orang tuanya tersimbang pisahnya lalu kau punya saudara sama laki-laki boleh cek terbeti 2 tak boleh sama selimut itu siapa nama dia selinci Islam dia. Tapi awak lebih percaya untuk kebaikan. Awak lebih sok tahu pula lagi. Yang paling penting awak lebih canggih daripada Rasulullah SAW. Itulah hasil pendidikan dipisah dari agama. Kalau dikecek agama kuno namanya. Pemurtadan sekuler memisahkan agama dari segi-segi kehidupan. Itu 2 bentuk perang pemikiran. Ada westernisasi, sekularisasi, orientalis, ada lain sebagainya.
Masih banyak nih yang diserangkan juga Pak Ibu, dan itu digambarkan di televisi, di media massa. Dibuatlah sinetron-sinetron manusia harimau, manusia serigala. Jadi cita-cita orang nak jadi manusia harimau, ya. Besok aku manusia kingkong bagai, ya. Ganteng-ganteng serigala, besok ganteng-ganteng kingkong, ganteng-ganteng balut. Itulah dia. Itu sebentar. Hati-hatilah Pak Ibu, kamu nak melarang nonton TV, pandai memanfaatkannya untuk kekuatan Allah. Jadi awak adalah keyakinan, tolong masuk ke awak. Dan gara-gara awak baik tampil orang wajib itu wajib. Ibadah sosial tingkatkan, ibadah individual tingkatkan, supaya jangan dicela oleh Allah. Tingkatkan pula ibadah sosial. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Itu beberapa informasi yang bisa kita sampaikan. Bukan untuk menakut-nakuti Bapak dan Ibu, tapi untuk membuat Bapak dan Ibu merasa waspada. Waspada bukan berarti menghilangkan kebahagiaan. Waspada itu justru untuk mendapatkan kebahagiaan. Mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa kulla ibadatina wa tammim taqsirana ya Allah mujibas sa'ilin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur al-islam wa izzal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin. Allahumma man aradana wa islamana bi khairin fa'izzah ومن أرادنا وإسلامنا بالشر فأذله. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت وجنة بعد الموت. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك الرضا إلا قضيته ولا شابا من شباب المسلمين إلا هديته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.